Pagi itu Jakarta terasa lebih padat dari biasanya. Langit yang mendung menggantung di atas gedung Nusantara, memberikan kesan bahwa hari itu menyimpan kejutan. Gibran berjalan cepat menuju pintu masuk sambil merapikan jasnya, mencoba menutupi rasa penasaran yang dari tadi mengusik pikirannya. Sejak malam sebelumnya, ia menerima surat elektronik berlogo resmi lembaga legislatif yang mengundangnya mengikuti diskusi tertutup mengenai anggaran olahraga nasional. Undangan itu datang tiba-tiba, tanpa uraian tambahan, membuatnya bertanya-tanya alasan di balik kehadirannya. Di area lobi, staf pemerintah, para peneliti, dan tokoh organisasi olahraga sibuk bergerak menyiapkan acara. Percampuran suara langkah dan percakapan tergesa menciptakan suasana yang menegaskan bahwa diskusi ini bukan pertemuan biasa. Gibran mengecek jamnya, memastikan ia datang tepat waktu. Saat memasuki ruang rapat utama, pandangannya langsung tertuju pada satu sosok yang duduk di sisi kiri. Anies tampak tenang, membuka berkas-berkas dengan rapi sambil sesekali berkomunikasi dengan timnya. Kehadirannya membuat ruangan itu terasa lebih berbobot, seolah diskusi itu akan menyentuh isu-isu besar. Gibran memilih kursi di barisan tengah, posisi strategis untuk melihat setiap ekspresi tanpa terlalu menonjol. Ia menyimpan ponsel ke saku dan mengalihkan perhatian pada layar besar di depan yang menampilkan judul acara. Meskipun isi lengkap belum dipaparkan, ia bisa menebak bahwa pembahasan akan menyentuh topik sensitif. Moderator membuka acara dengan gaya formal, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan mengevaluasi berbagai program olahraga, termasuk proyek-proyek yang dulu sempat menimbulkan perdebatan. Kalimat itu membuat sejumlah hadirin saling melirik, seolah sudah memahami arah pembahasan. Selama pemaparan awal, Gibran berusaha tetap tenang, namun pikirannya berkelana. Ia teringat beberapa data lama mengenai anggaran event motorsport internasional, termasuk proyek Formula 1 yang pernah menjadi sorotan. Ada satu pertanyaan yang sejak lama ia simpan, dan kesempatan itu terasa semakin dekat. Pandangannya kembali jatuh pada Anies, yang tampak fokus menyimak presentasi. Sikap tenang namun tegas dari sosok itu membuat suasana semakin serius. Gibran merasakan degup kecil di dadanya, bukan karena gugup, tetapi karena rasa ingin tahu yang akhirnya menuntut jawaban. Ketika sesi diskusi dibuka, beberapa peserta mengajukan pertanyaan teknis. Gibran menahan diri, menunggu waktu yang lebih tepat. Ia ingin pertanyaannya bukan hanya terdengar, tetapi juga memiliki makna yang dapat membuka ruang diskusi lebih dalam, terutama mengenai transparansi proyek tersebut. Suasana ruangan perlahan memanas. Setiap komentar peserta mengarah pada perlunya pengawasan anggaran yang lebih ketat, menciptakan atmosfer kritis yang bisa dirasakan siapapun yang berada di dalamnya. Di tengah dinamika itu, Gibran merasa dorongan yang kuat untuk ikut menyampaikan pandangannya sebagai bagian dari generasi politik baru. Ketika moderator memberi kesempatan satu pertanyaan terakhir sebelum jeda, Gibran akhirnya mengangkat tangan. Ruangan seakan terdiam, semua mata tertuju kepadanya, termasuk mata Anies. Pada momen itu, ia tahu bahwa percakapan yang akan terjadi selanjutnya bisa mengubah arah diskusi hari itu, bahkan bisa menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Begitu moderator mempersilakan Gibran berbicara, suasana di ruangan langsung berubah. Beberapa peserta yang sebelumnya menunduk mencatat kini mengangkat kepala, menunggu apa yang akan ia sampaikan. Gibran berdiri perlahan, memastikan nada suaranya tetap tenang meski sorotan semua orang kini mengarah padanya. Ia memulai dengan kalimat ringan tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran olahraga. Ucapannya terdengar sopan, namun memiliki tekanan halus yang menunjukkan bahwa ia sedang mengantar pada sesuatu yang lebih besar. Beberapa orang sudah bisa menebak kemana arah pertanyaannya. Tanpa berputar terlalu panjang, Gibran kemudian menyampaikan inti dari pikirannya. Dengan nada santun namun tajam, ia bertanya kepada Anies mengenai pengelolaan dana Formula 1 yang dulu sempat menjadi isu publik. Pertanyaan itu meluncur dengan jelas, membuat beberapa peserta refleks saling menatap. Dalam sekejap, ruangan yang sebelumnya penuh bisik-bisik mendadak hening. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar lebih keras. Para staf yang berada di belakang berhenti menata berkas, sementara beberapa wartawan yang diundang terbatas mulai menyalakan alat perekam mereka. Anies yang duduk tidak jauh dari panggung tampak menutup laptopnya perlahan.
Ia mengangkat wajah dan menatap Gibran dengan ekspresi tenang, seolah pertanyaan itu sudah ia duga tetapi tetap memerlukan kewaspadaan. Tatapannya tidak defensif, justru menunjukkan kesiapan menjelaskan sesuatu yang sensitif. Dengan langkah mantap, Anies berdiri dan meminta izin menjawab langsung. Suaranya tenang, ritmenya teratur, membuat setiap kata terdengar penuh perhitungan. Ia menjelaskan dasar kebijakan program itu, alasan strategis di baliknya, hingga tantangan yang membuat implementasi tidak berjalan sesuai rencana. Beberapa peserta terlihat mencatat dengan cepat. Penjelasan itu membuka gambaran lebih jelas tentang bagaimana kompleksnya proses penganggaran proyek besar. Namun meskipun jawabannya panjang, masih ada bagian yang terasa menggantung, seolah membuka ruang bagi pertanyaan lanjutan. Gibran mendengarkan tanpa memotong. Ia menaruh kedua tangannya di belakang punggung, memberikan kesan bahwa ia menghargai setiap penjelasan. Namun sorot matanya tetap fokus, menunjukkan bahwa ada hal yang belum sepenuhnya terjawab. Ketika Anies mengakhiri ucapannya, moderator sempat ingin menutup sesi. Namun Gibran kembali mengangkat tangan sedikit, meminta izin menyampaikan satu klarifikasi tambahan. Gerakan kecil itu langsung mengembalikan ketegangan yang sempat mereda. Dengan intonasi lembut tetapi telak, Gibran bertanya apakah seluruh data terkait proyek itu benar-benar dapat dibuka tanpa pengecualian. Pertanyaan itu sederhana, namun menyentuh inti persoalan yang kerap menjadi perdebatan, keterbukaan informasi anggaran kepada publik. Anies sempat terdiam beberapa detik. Keheningan itu cukup untuk membuat suasana kembali mengeras. Namun ia akhirnya mengangguk dan mengatakan bahwa ia siap membuka semua data yang memang menjadi hak publik, selama prosesnya mengikuti aturan yang berlaku. Jawaban itu disampaikan dengan nada mantap, menunjukkan bahwa ia tidak menghindar. Beberapa peserta terlihat menghela napas lega, meski sebagian lainnya justru semakin tertarik dengan dinamika yang terjadi. Pertanyaan Gibran dan jawaban Anies telah mengubah pertemuan formal itu menjadi arena dialog tajam yang penuh makna. Meski hanya berlangsung beberapa menit, percakapan itu seakan menjadi pusat gravitasi seluruh acara. Ketika moderator akhirnya menutup sesi, para peserta masih membicarakan apa yang baru saja terjadi. Namun bagi Gibran dan Anies, dialog tersebut hanyalah permulaan dari percakapan yang lebih besar, percakapan yang akan membawa mereka pada babak berikutnya, di mana argumen dan pandangan akan semakin diuji. Setelah sesi pertama berakhir, para peserta bergerak keluar ruangan sambil membicarakan pertanyaan Gibran yang mengguncang suasana. Lorong panjang di luar ruang rapat dipenuhi percakapan kecil yang menyebut nama Gibran dan Anies bergantian, seolah dialog mereka menjadi magnet perhatian seluruh pertemuan. Gibran berjalan perlahan menuju area minum, mencoba memisahkan diri dari kerumunan. Ia mengambil segelas air, meneguknya. Perlahan, namun pikirannya masih terpaku pada respons Anies. Ada ketegasan dalam jawaban itu, tetapi ia merasa masih ada celah informasi yang belum sepenuhnya terbuka. Di sisi lain ruangan, Anies didekati beberapa staf yang ingin memastikan tidak ada salah tangkap dari publik. Ia menjawab satu persatu dengan sikap profesional, tetapi sesekali melirik ke arah Gibran yang berdiri di dekat jendela besar. Ada rasa bahwa percakapan mereka belum selesai. Ketika sebagian peserta mulai duduk kembali untuk melanjutkan diskusi, seorang analis keuangan mendekati Gibran. Ia membawa map coklat berisi beberapa lembar grafik lama terkait proyek motor sport tersebut. Dengan nada rendah, ia mengatakan bahwa ada data-data pendukung yang mungkin dapat membantu memperjelas pertanyaan yang tadi disampaikan. Gibran menerima map itu dengan rasa ingin tahu yang semakin menguat. Ia membuka halaman demi halaman, melihat angka dan catatan evaluasi yang sudah lama tidak dibahas. Di antara dokumen itu, ia menemukan satu grafik yang menunjukkan perubahan skema anggaran pada tahun tertentu, sesuatu yang tampak tidak relevan, tetapi justru membuatnya mengernyit. Sebelum ia sempat membaca lebih jauh, Anies mendekat. Ia tersenyum tipis, lalu bertanya apakah dokumen tersebut memberikan gambaran baru. Pertanyaan itu diucapkan dengan nada ringan, namun Gibran bisa merasakan ada perhatian serius di baliknya. Situasinya berubah menjadi percakapan dua tokoh yang sama-sama menjaga sikap. Gibran menjawab bahwa ia hanya ingin memahami konteks lebih dalam, tanpa tujuan menyerang siapapun. Anies mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia menghargai sikap tersebut. Namun ia juga menambahkan bahwa beberapa informasi proyek itu tidak berdiri sendiri dan harus dilihat dalam kerangka besar.
Percakapan singkat itu mendadak terputus ketika moderator memanggil semua peserta untuk memasuki ruangan kembali. Agenda berikutnya adalah pemaparan evaluasi anggaran tahun berjalan, namun semua orang tahu bahwa tensi diskusi sebelumnya masih menggantung di udara. Ketika kembali ke tempat duduknya, Gibran membawa map coklat itu bersamanya. Ia meletakkannya di meja dengan hati-hati, seolah map itu menyimpan jawaban penting yang menunggu waktu tepat untuk diungkap. Sementara itu, Anies duduk kembali dengan raut wajah yang tetap tenang, namun sorot matanya memperlihatkan ia tak menganggap enteng dampak percakapan tadi. Pemateri berikutnya belum mulai berbicara, namun suasana ruangan sudah kembali tegang. Setiap orang tampaknya menunggu apakah dialog antara Gibran dan Anies akan berlanjut di sesi berikutnya, atau justru meluas menjadi diskusi lebih besar mengenai kebijakan anggaran. Dalam keheningan awal sesi, Gibran menyandarkan punggungnya, mencoba menenangkan pikirannya. Ia menyadari bahwa pertanyaannya tadi bukan hanya memicu respons individu, tetapi juga membuka kembali topik lama yang masih menjadi perbincangan luas. Ini bukan lagi sekadar dialog antara dua tokoh, melainkan pintu bagi transparansi yang lebih menyeluruh. Sementara itu, Anies merapikan ulang berkas di depannya. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi hari itu akan menjadi bahan pembahasan publik. Namun ia tetap yakin bahwa apapun yang perlu dijelaskan, ia siap membukanya. Dan jauh di dalam pikirannya, ia mengakui satu hal, Gibran bukan sekadar mengulang isu lama, ia sedang menuntut kejelasan yang sudah lama dinantikan banyak orang. Sesi berikutnya dimulai dengan pemaparan teknis mengenai penggunaan anggaran olahraga nasional. Namun meski topiknya berbeda, sebagian besar peserta masih memikirkan dialog antara Gibran dan Anies sebelumnya. Setiap penjelasan pemateri seolah hanya menjadi latar dari ketegangan tersembunyi yang belum selesai. Gibran duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan, memperhatikan pemaparan sambil tetap melirik map coklat yang berada di sampingnya. Data yang ia lihat beberapa menit lalu masih menggantung di pikirannya, terutama grafik yang menunjukkan perubahan skema pendanaan yang tidak pernah dijelaskan ke publik. Di barisan kiri, Anies terlihat menyimak pemaparan serius, namun gerakan kecil tangannya yang mengetuk meja menunjukkan pikirannya juga tidak sepenuhnya pada presentasi. Sesekali ia melirik ke arah Gibran, seolah mencoba menebak apa yang sedang dipikirkan tokoh muda itu setelah melihat dokumen tambahan. Pemaparan berlangsung sekitar 20 menit sebelum moderator mempersilakan satu sesi komentar. Seorang ekonom olahraga mengangkat suara lebih dulu, menyoroti pentingnya konsistensi dalam penyusunan anggaran untuk menghindari kesenjangan pada tahun berikutnya. Komentar itu menambah konteks baru, namun tetap tidak mengalihkan perhatian utama para peserta. Saat giliran komentar berikutnya tiba, Gibran perlahan mengangkat tangan. Moderator langsung mengarahkan mikrofon kepadanya, seolah sudah menebak bahwa ia akan kembali membawa pembahasan ke arah yang lebih dalam. Ruangan kembali tenang, seluruh mata mengarah kepadanya. Dengan nada hati-hati, Gibran meminta klarifikasi mengenai perubahan pola anggaran pada salah satu periode tertentu. Ia tidak menyebut Formula 1 secara langsung, namun arah pertanyaannya jelas berkaitan dengan data dalam map yang ia pegang. Sejumlah peserta mulai berbisik perlahan, menyadari bahwa isu lama itu kembali tersentuh. Anies menoleh sedikit, menyimak dengan seksama. Wajahnya tetap tenang, namun ia mulai menyadari mengapa Gibran tampak begitu fokus pada dokumen yang diberikan analis tadi. Pertanyaan itu bukan sekadar lanjutan dari sesi sebelumnya, melainkan langkah untuk menarik garis antara data lama dan konteks baru. Ketika moderator memberikan kesempatan kepada narasumber menjawab, ia terlihat sedikit ragu sebelum mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa revisi anggaran terjadi karena pertimbangan teknis pada masa itu, namun tidak menguraikan faktor apa yang menjadi pemicu utamanya. Jawaban yang setengah terbuka itu membuat ruangan terasa semakin tegang. Gibran tidak memotong, tetapi tatapan matanya menunjukkan bahwa ia belum mendapatkan gambaran utuh. Ia tahu bahwa proyek sebesar itu tidak mungkin mengalami perubahan besar tanpa dasar yang jelas. Map coklat di meja seakan menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang perlu dijelaskan lebih rinci. Anies akhirnya mengangkat tangan, meminta izin menambahkan penjelasan. Ia mengatakan bahwa dalam setiap proyek besar selalu ada evaluasi internal yang mungkin tidak terdengar oleh publik, namun bukan berarti ada hal yang ditutup-tutupi. Pernyataannya memberikan sedikit keseimbangan,
meski tidak sepenuhnya menghapus tanda tanya yang menggantung. Beberapa peserta mengangguk pelan, sementara yang lain mencatat cepat, menyadari bahwa isu Formula 1, meski tidak disebut langsung, mulai menarik perhatian lagi. Suasana diskusi berubah menjadi lebih serius, menciptakan atmosfer yang memaksa setiap pihak berpikir dua kali sebelum berbicara. Ketika sesi komentar ditutup, moderator meminta peserta beristirahat sebentar sebelum memasuki agenda sore. Namun saat semua orang mulai berdiri, Gibran tetap duduk beberapa detik, memandang dokumen di depannya. Ia merasa percakapan hari ini baru menyentuh permukaan, dan semakin dalam ia melihat, semakin jelas bahwa hari itu belum selesai baginya, atau bagi Anies. Istirahat singkat membuat sebagian peserta bertebaran di lorong, namun suasana masih terasa padat oleh pembahasan yang belum tuntas. Banyak dari mereka membicarakan kembali pertanyaan Gibran, mencoba menyimpulkan apa yang sebenarnya ingin ia gali dari data yang ia temukan. Percakapan kecil itu membentuk riak yang terus menyebar. Gibran berjalan menuju balkon kecil di luar ruang rapat. Ia membuka map coklat dan menelaah halaman yang tadi menarik perhatiannya. Di sana terlihat perubahan angka yang tidak selaras dengan catatan resmi yang pernah ia baca. Ada ketidaksinkronan halus yang hanya terlihat jika seseorang benar-benar meneliti. Sementara itu, Anies berdiri tidak jauh dari pintu masuk, berbincang dengan seorang staf senior. Meski pembicaraan mereka terdengar santai, matanya beberapa kali melirik ke arah tempat Gibran berada. Ia memahami bahwa data yang berada di tangan Gibran bukan sekadar angka, itu bisa membuka kembali diskusi publik yang pernah memanas. Seorang analis yang sebelumnya memberi map itu menghampiri Gibran. Ia menjelaskan bahwa data tersebut bukanlah dokumen rahasia, namun jarang disentuh karena dianggap tidak relevan setelah proyek dihentikan. Nada suaranya seolah memberi isyarat bahwa ada bagian cerita yang tidak pernah dibahas secara terbuka. Gibran mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia kemudian bertanya apakah perubahan skema pendanaan pada tahun itu pernah dibahas secara detail dalam forum resmi. Analis itu menggeleng pelan, mengatakan bahwa sebagian revisi dilakukan melalui prosedur internal yang tidak muncul dalam laporan publik. Jawaban itu membuat Gibran semakin penasaran. Ketika analis itu pergi, Anies perlahan mendekat. Ia menempatkan dirinya di samping Gibran dengan sikap terbuka, seolah ingin menghilangkan jarak yang muncul sejak dialog mereka dimulai. Dengan nada tenang, ia menanyakan apakah Gibran menemukan sesuatu yang membingungkan. Gibran menjelaskan bahwa ia tidak sedang mencari kesalahan siapapun, tetapi ingin memahami proses revisi anggaran secara lebih menyeluruh. Ia menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui setiap keputusan besar yang melibatkan dana publik. Ucapannya lembut, namun mengandung ketegasan yang sulit diabaikan. Anies mengangguk sambil memandangi halaman yang sama. Ia mengatakan bahwa beberapa keputusan pada masa itu memang berjalan cepat karena tekanan waktu, sehingga tidak semua proses terdokumentasi dengan sempurna. Penjelasan itu jujur, namun tidak serta-merta menghilangkan tanda tanya. Perbincangan mereka berhenti sejenak ketika moderator memanggil peserta untuk kembali memasuki ruangan. Anies memberikan senyuman kecil sebelum melangkah pergi, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tetap terbuka untuk dialog lebih lanjut. Namun dari raut wajahnya, terlihat bahwa pertanyaan Gibran telah menyentuh area yang sensitif. Ketika Gibran kembali duduk di kursinya, ia merasa suasana ruangan berubah. Semua orang tampak lebih waspada, seolah menunggu kelanjutan dari percakapan yang baru saja terjadi di luar. Beberapa peserta bahkan memandang map coklat di tangannya dengan rasa ingin tahu. Materi berikutnya dimulai, namun fokus para peserta tidak sepenuhnya pada presentasi. Banyak yang memperhatikan interaksi halus antara Gibran dan Anies, mencoba membaca tanda-tanda apakah diskusi mereka akan kembali memanas. Suasana itu membuat pertemuan terasa seperti arena dua perspektif yang saling membuka lapisan demi lapisan. Di tengah pemaparan, Gibran menutup mapnya pelan. Ia menyadari bahwa hari ini bukan tentang menantang seseorang, melainkan menggali kebenaran yang sejak lama tertinggal dalam arsip. Dan dari cara Anies menanggapi, ia tahu bahwa jalan menuju kejelasan itu mungkin akan lebih panjang dari yang ia perkirakan. Setelah seluruh peserta kembali ke ruangan, moderator membuka sesi lanjutan dengan nada lebih berhati-hati dibanding sebelumnya. Ia melihat bagaimana topik mengenai dana Formula 1 telah membuat dinamika forum berubah drastis, dan kini setiap pembahasan terasa membawa beban tersendiri.
Gibran duduk dengan postur tenang, namun tatapannya masih tertuju pada map coklat yang tergeletak di depannya. Ada rasa tak selesai yang menunggu untuk dipecahkan. Anies kembali mengambil tempat duduknya dan berusaha menampilkan ekspresi netral. Meski begitu, sorot matanya menunjukkan ketajaman analisis seorang mantan pemimpin yang sudah terbiasa menghadapi pertanyaan sulit. Ia tahu bahwa diskusi berikutnya akan kembali mengarah pada transparansi anggaran, dan ia harus memilih kata-kata dengan sangat cermat agar tidak menimbulkan salah tafsir. Pemateri selanjutnya, seorang pakar ekonomi kebijakan publik, memulai presentasi mengenai pengelolaan dana besar untuk proyek hiburan dan olahraga. Topik itu secara tidak langsung bersinggungan dengan isu yang sebelumnya mencuat. Banyak peserta melirik ke arah Gibran dan Anies, seolah menunggu apakah percikan dialog sensitif itu akan kembali muncul. Di tengah penjelasan, Gibran mengangkat tangan, meminta izin untuk menyampaikan pandangan. Suasana ruangan langsung menegang, namun pemateri mempersilakan dengan ramah. Gibran mempertanyakan bagaimana mekanisme audit internal bekerja pada proyek yang memiliki perubahan skema pendanaan mendadak, seperti kasus Formula 1 yang tadi ia singgung. Ia menjelaskan bahwa ia ingin memahami bagaimana keputusan cepat dapat dipertanggungjawabkan tanpa menghilangkan akuntabilitas. Seisi ruangan kembali sibuk mencatat. Pertanyaan itu bukan hanya menyasar masa lalu, melainkan membuka percakapan tentang bagaimana sistem bisa diperbaiki. Nada Gibran tidak menyerang, tetapi ketegasannya membuat fokus semua orang tertarik ke arah Anies, yang menjadi tokoh paling relevan untuk menjawab. Anies menarik napas pelan sebelum menjawab. Ia menjelaskan bahwa proyek Formula 1 pada masanya berjalan dalam tekanan waktu yang tinggi karena tuntutan event internasional. Ia mengakui bahwa beberapa keputusan memang dipercepat agar momentum tidak hilang. Namun ia menambahkan bahwa percepatan itu tidak sepenuhnya menghilangkan pengawasan, hanya saja dokumentasinya mungkin tidak serinci proyek lain yang tidak dikejar tenggat. Gibran mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mengangguk pelan, lalu mengatakan bahwa keterbukaan seperti itu penting agar publik memahami konteks setiap keputusan. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya bukan untuk mengungkit masa lalu, tetapi memastikan mekanisme serupa di masa depan lebih tertata. Pernyataan itu membuat suasana sedikit mencair, meski ketegangan halus masih terasa mengendap. Beberapa peserta lain ikut menambahkan perspektif mereka. Ada yang mengatakan bahwa event besar memang sering membutuhkan penyesuaian cepat, sementara yang lain menekankan pentingnya pelaporan yang rinci. Diskusi itu berkembang secara konstruktif, namun tetap diwarnai perhatian pada dua tokoh utama yang menjadi pusat pembahasan. Moderator kemudian bertanya apakah ada data tambahan yang perlu ditinjau. Salah satu staf membawa grafik yang memperlihatkan perbedaan antara rencana awal dan realisasi anggaran Formula 1. Ketika grafik itu diproyeksikan ke layar, ruangan kembali sunyi. Angka-angkanya menunjukkan perubahan signifikan yang selama ini jarang dibicarakan secara publik. Gibran memandangi grafik itu lama, seolah mencoba membaca cerita di balik setiap kenaikan angka. Ia kemudian bertanya apakah perubahan tersebut dibahas dalam forum lintas instansi pada masa itu. Beberapa peserta saling berpandangan, namun tidak ada yang memberikan jawaban jelas. Hening itu membuat ketegangan kembali menguat. Anies akhirnya mengisi kekosongan itu dengan menjelaskan bahwa sebagian besar perubahan dibahas dalam rapat internal yang tidak seluruhnya terdokumentasi secara detail. Ia mengakui bahwa itu merupakan keputusan yang kini mungkin terlihat kurang ideal. Jawaban jujur itu membuat beberapa peserta mengangguk, namun juga membuka ruang diskusi baru tentang pentingnya dokumentasi menyeluruh. Di ujung sesi, moderator menutup pertemuan sementara dengan menyebutkan bahwa diskusi hari ini telah membuka banyak pintu untuk perbaikan sistem ke depan. Gibran dan Anies saling menatap sejenak, ada ketegangan, tetapi juga rasa saling menghormati. Mereka sama-sama mengetahui bahwa isu ini belum selesai, dan bab berikutnya mungkin akan membawa mereka masuk lebih dalam pada alur yang jauh lebih kompleks dari sekadar angka. Setelah jeda singkat, forum berlanjut ke sesi penutup yang seharusnya berjalan ringan. Namun atmosfer yang tercipta justru semakin padat setelah grafik anggaran tadi diproyeksikan. Banyak peserta yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan kini terlihat benar-benar fokus, seolah menyadari bahwa diskusi yang sedang terjadi mungkin jauh lebih besar dari agenda resmi yang tertulis di undangan. Gibran kembali duduk,
namun pikirannya masih terikat pada data yang tadi terpampang. Ia merasa ada benang merah yang belum tersambung sempurna, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di balik proyek Formula 1 tidak sepenuhnya transparan. Ia menatap map coklat itu lagi, seolah menunggu petunjuk baru muncul dari halaman yang lusuh. Anis memperhatikan gerak-gerik itu dari kejauhan. Meskipun ia berusaha berdiri tenang, ia tahu bahwa diskusi tadi membuka kembali ruang yang selama beberapa tahun ingin ia tutup rapat. Ia bukan menutupi kebenaran, tetapi lebih karena memahami betapa rumitnya tekanan yang mengiringi keputusan di masa itu. Ia hanya tak menyangka bahwa isu tersebut akan muncul lagi dengan intensitas setinggi ini. Saat moderator mempersilakan sesi tanya-jawab terakhir, seorang akademisi senior mengangkat tangan. Ia bertanya apakah pemerintah saat itu memiliki catatan alternatif yang mungkin tidak muncul dalam laporan publik, misalnya risalah rapat internal. Pertanyaan itu membuat sebagian peserta menoleh ke arah Anis, yang menjadi satu-satunya orang di ruangan yang benar-benar mengetahui proses tersebut dari dalam. Anis menjawab bahwa sebagian risalah mungkin masih tersimpan di lembaga terkait, tetapi ia tidak yakin apakah semuanya terdokumentasi. Ia mengakui bahwa beberapa keputusan diambil berdasarkan urgensi dan komunikasi cepat antar instansi, sehingga tidak semuanya mengikuti pola dokumentasi yang ideal. Kejujuran itu membuat suasana ruangan sedikit berubah, tidak lagi menekan, tetapi lebih ingin memahami. Gibran kembali mengangkat tangan, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Ia mengatakan bahwa transparansi bukan tentang menyalahkan siapapun, melainkan membangun kepercayaan. Menurutnya, publik tidak bisa diminta memahami urgensi jika tidak diberi gambaran lengkap. Ia menambahkan bahwa pengungkapan risalah atau catatan internal, jika ada, bisa menjadi langkah penting untuk menutup spekulasi yang selama ini beredar. Jawaban itu membuat beberapa peserta mengangguk setuju. Ada yang mencatat, ada pula yang saling berbisik, mendiskusikan kemungkinan membuka arsip lama. Moderator mencatat poin tersebut sebagai rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti setelah forum berakhir. Diskusi itu memberi kesan bahwa forum hari ini bukan lagi sekadar dialog, tetapi mungkin awal dari penyelidikan administrasi yang lebih mendalam. Ketika sesi hampir ditutup, seorang staf mendekati Gibran dan menyerahkan sebuah amplop tipis. Ia mengatakan amplop itu ditemukan di arsip lama yang sedang mereka sortir sejak pagi. Ketika Gibran membuka amplop itu, ia menemukan beberapa lembar notula singkat yang mencatat keputusan mendadak terkait perubahan anggaran. Tulisan tangan di sudut bawah halaman terlihat terburu-buru, seolah dibuat di tengah tekanan besar. Anis memperhatikan dari kejauhan ketika Gibran membaca isi amplop itu. Ia mengenali gaya penulisan itu, meskipun tidak pernah menyangka catatan tersebut masih tersimpan. Sekilas terlihat rasa terkejut yang tidak bisa ia sembunyikan, bukan karena takut, tetapi karena masa lalu yang ia kira telah hilang kini muncul kembali di hadapannya. Gibran menutup amplop itu dengan ekspresi sulit ditebak. Ia lalu mengangguk kecil pada staf tersebut sebagai tanda terima kasih. Ketika ia berdiri dan menghadap peserta lain, ia mengatakan bahwa catatan ini mungkin bisa membantu melengkapi pemahaman mengenai keputusan yang diambil pada masa itu. Ia menegaskan bahwa kebenaran, betapapun rumitnya, tetap harus dihadapi dengan keberanian. Ruangan itu kembali hening, namun kali ini hening yang berbeda. Bukan tegang, melainkan penuh antisipasi. Semua orang merasa bahwa forum ini baru saja membuka bab yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bab yang mungkin akan membawa diskusi melewati batas yang selama ini dianggap tabu. Moderator akhirnya menutup pertemuan dengan suara pelan, menyadari betapa beratnya percakapan hari itu. Gibran dan Anis saling menatap lagi, tatapan yang dipenuhi pemahaman bahwa perjalanan mereka belum selesai. Di balik dinamika yang tampak tenang, mereka sama-sama tahu, kebenaran yang sedang mereka dekati bisa menjadi titik balik bagi banyak hal.